Halo, selamat malam. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, mulai dari nama, usia, pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya apa? Oke, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama aku Zalin. Eh, Umurku 20 tahun. Aktivitas sehari-hari kuliah dan saya sebagai mahasiswa. Oke, biasanya kamu lebih sering belanja secara online, offline, atau keduanya? Keduanya. Oke, keduanya. Seberapa sering kamu membeli aksesoris dan apa yang paling kamu perhatikan saat membelinya? Sering banget karena untuk kebutuhan eh, fashion untuk pergi kemana-mana. Biasanya aku lebih lihat ke ini sih, ke bentuknya. Kalau lucu aku biasanya beli. Terus kayak dari materialnya kali ya. Kalau itu menurut kuat, biasanya aku juga beli. Oke, sebelumnya kamu pernah beli aksesoris custom nggak? Pernah. Oh, pernah. Semisal ada toko yang menjual beads atau gantungan kunci, kamu lebih suka yang udah jadi atau yang bisa custom sendiri sesuai keinginan? Dua-duanya sih. Kadang tuh yang udah jadi tuh ada yang lebih menarik, tapi lebih menarik lagi kalau kita ada keinginan sendiri buat custom, terus dikasih kayak apa bahan-bahannya gitu. Bisa berkreasi sendiri ya? Iya. Oke, di kota domisilimu ini ada toko yang jualan beads atau gantungan kunci yang bisa di custom nggak? Eh, Kalau di rumahku itu ada, tapi kalau di kota sekarang ini menurutku masih kurang ya, sedikit. Biasanya tuh lebih banyak di ini sih kayak event-event aja. Jadi kayak dari toko-toko dari luar kota yang masuk ke sini sih lebih tepatnya. Oke. Pernah punya pengalaman kurang memuaskan nggak pas beli aksesoris? Boleh diceritain? Kurang memuaskan sih jarang, karena hampir memuaskan semua karena kan itu pilihanku sendiri dan juga kan kebanyakan aku ngelihat review-review sebelumnya dari orang-orang. Tapi kalau yang pernah yang nggak memuaskan itu biasanya di jedai sih, di aksesoris jedai. Itu biasanya nggak sesuai sama kualitas harganya gitu loh. Oke. Masalah apa yang biasanya membuat kamu batal membeli aksesoris custom? Kalau yang custom eh, biasanya lebih ke hampir mirip yang pernah aku beli. Jadi kayak, oh ternyata ini mirip, jadi aku nggak jadi beli. Oke. Jika kamu membuat aksesoris sendiri secara online, apa yang paling kamu perhatikan? Secara online ini gimana maksudnya? Misalnya beli di e-commerce gitu. Kamu pesan pesan online. Oh, pesan online. Mm-mm. Yang aku perhatiin mungkin apa ya? Eh, Pernik-perniknya mungkin nggak terlalu ini sih. Kalau custom itu biasanya belinya lebih baik beli langsung ketimbang harus beli online. Kalau misalnya ada platform e-commerce, aksesoris custom, kamu tertarik nggak untuk gunain? Itu ini online maksudnya. Mm-mm. Tapi bisa custom sendiri. Tertarik sih karena kan lebih mempermudah. Tapi ini sih mungkin adminnya bisa sabar kali ya, namanya juga custom, jadi harus menyesuaikan sama keinginan customer kan harusnya. Itu bisa nggak kalau misal kita belinya itu kayak ngobrol secara langsung sama pembuatnya, jadi kita nggak perlu kayak pilih-pilih apa aja yang mau di ini.
mau dipilih, maksudnya misal ganci nih, terus kita mau milih kayak apa ya? Intinya emang kita custom itu materialnya Kayak itu. ya, ya. Nah itu kalau milih sendiri kan kayak bingung ya, nggak sesuai ekspektasi kita nantinya. Terus kalau kita ngobrol secara langsung sama pembuatnya itu lebih lebih efektif juga, lebih apa yang kita mau itu lebih dapat gitu. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih Jahwa atas waktunya. Dan halo, selamat malam. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, mulai dari nama, usia, dan pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya apa? Baik, perkenalkan nama saya Randy Hikmawan, usia saya 19 tahun. Aktivitas saya biasanya ini, lagi kuliah gitu. Oke, biasanya kamu lebih sering berbelanja secara online, offline, atau keduanya? Untuk akhir-akhir ini saya lebih memilih online sih. Online. Yes. Seberapa sering kamu membeli aksesoris dan apa yang paling kamu perhatikan saat membelinya? Kalau untuk aksesoris ya, lumayan sering. Terus yang aku perhatiin itu detail dari aksesorisnya, terus seberapa bagus kualitas barangnya gitu, materialnya gitu. Oke, kamu pernah membeli aksesoris custom nggak? Pernah. Lumayan Pernah. sering. Oh, misal nih ada toko yang menjual aksesoris kayak gantungan kunci, itu kamu lebih suka yang udah jadi atau yang bisa custom sendiri sesuai keinginan? Kalau untuk gantungan kunci, aku biasanya lebih milih yang bisa kayak ngerakit sendiri gitu, karena lebih enak aja, lebih enjoy daripada barang yang udah jadi. Oke, di kota domisilimu ini ada toko yang jualan gantungan kunci atau aksesoris yang bisa di custom nggak? Kalau setauku mungkin ada, cuman jaraknya itu jauh dari rumahku, jadi agak malas. Pernah punya pengalaman yang kurang memuaskan nggak saat membeli aksesoris? Mungkin boleh diceritain kalau punya. Kalau untuk aksesoris, biasanya barang yang di display toko sama yang barang yang udah datang itu beda. Terus juga dari materialnya, yang di display kelihatan bagus tapi yang datang malah jelek gitu sih. Oke, masalah apa yang biasanya membuat kamu batal membeli aksesoris custom? Biasanya lihat dari rating tokonya dulu. Kalau rating tokonya biasanya udah bagus, aku bakal beli. Kalau rendah, nggak mungkin beli. Terus juga dari material barang yang digunain. Oke, jika kamu membuat aksesoris sendiri secara online, apa yang paling kamu perhatikan? Balik lagi yang tadi, materialnya yang aku cari, yang aku perhatikan. Oke, kalau misalnya ada platform e-commerce, aksesoris custom, kira-kira kamu tertarik nggak untuk pakai? Sangat tertarik karena saya suka mengoleksi aksesoris custom seperti itu. Cukup benar-benar tertarik. Oke, udah segitu aja. Terima kasih Randy atas waktunya. Sama-sama. Halo, selamat malam. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, mulai dari nama, usia, dan pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya apa? Baik Kak, terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felisa Nurmarsia Sumbayak, kerap dipanggil dengan nama Felisa. Saya berasal dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Sekarang lagi di semester 3.
Aktivitas saya itu sehari-hari cuma kuliah doang sih, Kak. Oke. Eh, Biasanya kamu lebih sering belanja secara online, offline, atau keduanya? Lebih ke balance sih, Kak, dua-duanya. Kadang kalau lagi banyak duit mau ke online, kalau enggak offline doang. Oke. Seberapa sering kamu membeli aksesoris dan apa yang paling kamu perhatikan saat membelinya? Contohnya kayak misalnya beli gelang, kalung, gantungan kunci, dan lain-lain lah. Biasanya saya sering beli gelang sih, Kak. Yang pertama itu yang sering saya perhatikan itu lebih ke desainnya. Saya kan lebih suka ke desain yang lebih simple. Oke. Kamu pernah beli aksesoris custom nggak? Sejauh ini sih belum pernah sih, Kak. Soalnya sering belinya online atau langsung ke store-nya. Oke. Misalnya nih ada toko yang menjual kayak gelang beads gitu atau gantungan kunci, kamu lebih suka yang udah jadi atau yang bisa custom sendiri sesuai keinginan? Kalau saya sih lebih suka custom karena sesuai sama apa yang saya inginkan gitu. Oke. Di kota domisilimu ini ada toko yang jualan beads atau gantungan kunci yang bisa di custom nggak? Kalau kalau di lingkungan tempat tinggal saya sih nggak ada, tapi kalau di area kampus itu ada lingkup kampus kayak anak di kafe misalnya nih bisa custom. Oke. Pernah punya pengalaman kurang memuaskan nggak saat membeli aksesoris? Boleh diceritain? Kak, kenapa sinyalnya buruk banget? Pernah punya pengalaman kurang memuaskan nggak saat membeli aksesoris? Mungkin boleh diceritain. Pernah sih, Kak, karena kan saya pernah belinya itu online. Nah, di online itu nggak sesuai sama real life-nya gitu. Kayak lebih dari warnanya nggak sesuai, nggak secerah sama aslinya gitu. Oke. Masalah apa yang biasanya membuat kamu batal membeli aksesoris di online? Biasanya itu lebih ke warnanya sih, Kak, gradasinya itu nggak bagus sama mainannya kebesaran gitu. Kalau misalnya kamu membuat aksesoris sendiri secara online, apa yang paling kamu perhatikan? Pertama itu warnanya, gradasi warnanya sama bentuknya. Terus mainannya juga apa yang lagi hits di era sekarang. Oke. Kalau misalnya nih ada platform e-commerce, aksesoris custom, kira-kira kamu tertarik buat pakai nggak? Enggak sih, Kak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Halo, selamat malam. Boleh kenalan dulu nggak? Mulai dari namanya, usianya, atau pekerjaan atau aktivitas sehari-hari itu lagi ngapain? Halo Kak, selamat malam juga. Kenalin, nama aku Najla Azhara Tanjung. Aku 14 tahun dan sekarang kesibukannya mahasiswa juga di USU gitu Kak. Oke, Kak Najla, biasanya kamu lebih sering berbelanja secara online, offline, atau keduanya nih, Kak? Kalau aku sih, kalau belanja hybrid ya, kadang bisa online, kadang bisa offline. Tapi sometimes kalau misalnya mager gitu, ya online aja biar cepet. Apalagi kan banyak kesibukan juga gitu sih Kak. Oke, seberapa sering kamu membeli aksesoris dan apa yang paling kamu perhatikan saat membelinya? Aksesorisnya kayak gelang ataupun gantungan kunci gitu. Kalau ya sih, kalau aksesoris lebih ke gelang. Gantungan kunci juga banyak, apalagi kalau misalnya di kampus kan, misalnya ada bazar nih, banyak banget tuh yang jualan apa sih yang kayak gelang-gelangan gitu, terus nanti ada gancinya juga. Nah, itu kadang-kadang kalau memang eye catching dan interesting gitu, aku beli sih Kak. Oke, kamu pernah nggak beli aksesoris custom? Aksesoris custom pernah Kak, pernah. Pernah, oke. Ya,
Nah, misal nih ada toko yang menjual beads atau kayak gelang dan gantungan kunci, itu kamu lebih suka yang udah jadi atau bisa custom sendiri nih? Nah, kalau kalau aku Kak, kalau emang dia itu yang unik, aku sih prefer custom, custom ya, karena kan custom itu kayak bisa dan bisa apa ya? Oh ini jadi punya aku gitu, custom gitu loh. Jadi berbeda sama yang biasanya gitu sih Kak. Nah, di kota domisilimu ini ada nggak toko yang jualan beads atau gantungan kunci yang bisa custom? Oh, kalau di Medan ya Kak, di sini tuh kayak jujur nih aku belum belum ada jumpa sih. Karena banyak kan kalau custom online kan, jadi kayak lebih sering kalau custom tuh online gitu Kak. Kalau yang toko offline gitu kurang tahu juga sih Kak. Oke, berarti biasanya online ya kalau custom, Kak? Yes Kak. Nah, pernah nggak punya pengalaman yang kurang memuaskan saat membeli aksesoris? Boleh diceritakan? Pengalaman selama aku beli aksesoris pernah Kak. Jadi kemarin tuh kan aku lagi iseng gitu scrolling di online shop terus kayak aku tertarik nih ada kayak gelang gitu bisa custom kayak dia eh gimana ya bilangnya aku lupa lah pokoknya nama tokonya yang pasti aku udah kayak beli custom dan juga aku lihat kan harganya murah nih cuman pas nyampe itu ternyata nggak sesuai gitu loh sama yang digambar jadi kayak aku pikir dia ini mereka tuh ngeklaimnya oh ini bahannya bagus gitu ternyata pas nyampe itu cuman sekedar yang kayak tali biasa doang gitu padahal pas di foto sebagus dan semenarik itu jadi kayak menurut aku hmm, pengalamannya itu kayak mungkin below expectation gitu lah kak yang nggak sesuai walaupun mungkin nggak walaupun mungkin yang kayak barangnya nyampe aman aja sih cuman mungkin dari kualitas produknya itu sih yang kurang bagi aku kak gitu. Oke. Nah, masalah apa yang biasanya membuat kamu batal memberi aksesoris custom? Em, nah itu pengalaman kan jadi sepengalaman aku yang kayak kurang itu jadinya itu jadi pengalaman buat aku loh kak kalau misalnya mau custom tuh aku lebih detail lagi buat nyari kayak ini tokonya bener nggak terus kayak aku lebih perhatiin lagi reviewnya dari orang-orang gimana. Kalau emang sesuai gambar dengan yang didapatkan dari customer gitu jadi aku kan lebih tertarik dan trusted gitu kan kak nah jadi biasanya gitu sih kak. Oke, nah, jika kamu membuat aksesoris sendiri secara online, apa yang paling kamu perhatikan? Kalau aku buat aksesoris sendiri mungkin aku lebih ke kayak yang first thing firstnya itu kualitas bahan gitu loh kak karena kan kalau emang kita mau buat aksesoris sendiri apalagi kalau misalnya untuk diri sendiri dulu nih kita harus keen eye itu ke detail bahannya, detail pernak-perniknya gitu. Karena kan menyesuaikan dengan kenyamanan diri sendiri gitu. Nah, jadi kalau di diri sendiri aja udah nyaman, gimana lagi dengan orang lain gitu. Pasti kan orang lain juga kayak lebih tertarik karena ini udah pasti. Terus kalau misalnya nyaman gitu dan orang-orang banyak yang approve, nah itu kan bisa jadi peluang bisnis. Jadi hal yang menurut aku apa ya penting lah gitu adalah kualitas bahan gitu sih kak terus kayak unik dan emang diminati gitu oleh banyak orang gitu sih kak. Oke, kalau ada platform e-commerce, aksesoris custom, kamu tertarik nggak buat pakai platform tersebut? Waduh tertarik dong kak kan selama ini aku juga sukanya online shop juga nih kalau belanja jadi kalau misalnya ada e-commerce lebih memudahkan sih harusnya kak apalagi kalau misalnya aku tiba-tiba nih butuh yang kayak barang custom gitu kak nah gitu penting banget sih menurut aku kak jadi ya aku pasti tertarik gitu kak. Oke, terima kasih Kak Najla atas waktunya. Iya sama-sama kak Dea. Boleh kenalan dulu nggak dari namanya, usianya, dan juga apa aktivitas kamu sehari-hari? Oke, selamat malam juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liliana Fitriasari, biasa dipanggil Lili. Usia saya 20 tahun.
Lalu mungkin aktivitas sehari-hari saya biasanya sih jajan atau membeli hal-hal yang saya inginkan. Baik Lili, biasanya kamu lebih sering berbelanja secara online, offline, atau keduanya? Sebenarnya keduanya, tapi lebih sering ke online sih. Terus kenapa kok memilih online? Karena online itu biasanya kan lebih murah. Tapi kalau misalnya lokasinya jauh, itu pasti aku nungguin lama kan paketnya datang. Terus kalau belanja offline, itu kadang itu harganya lebih mahal. Tapi enaknya itu bisa langsung cek kualitasnya. Cuma juga kadang ribet cari tokonya juga gitu. Oke. Lili, seberapa sering kamu membeli aksesoris dan apa yang paling kamu perhatikan saat membelinya? Mungkin saya paling sering beli gelang sama gantungan kunci sih. Oke. Kamu pernah membeli aksesoris custom nggak? Belum pernah. Belum pernah ya. Nah, misal ada toko nih yang menjual beads atau gantungan kunci. Nah, kamu lebih suka yang sudah jadi atau bisa custom sendiri sesuai keinginan kamu? Suka yang custom sih. Oke. Nah, di kota domisilimu sekarang, ini ada toko jualan beads nggak atau gantungan kunci yang bisa di custom? Ada, tapi kalau masih sekitar area rumah itu belum ada sih. Oke. Pernah nggak punya pengalaman kurang memuaskan saat membeli aksesoris? Coba bisa diceritakan. Sebenarnya bukan kurang memuaskan, tapi mungkin apa ya? Kalau barangnya tidak custom, biasanya itu banyak yang sama atau mirip. Terus terkadang kembar kan sama yang lain gitu, jadi kurang unik. Oke. Masalah apa yang biasanya membuat kamu batal membeli aksesoris online? Biasanya karena harganya kadang itu juga nggak worth it dan juga kualitasnya itu nggak bisa langsung lihat kan, jadi agak ragu buat beli biasanya. Nah, jika kamu membuat aksesoris sendiri secara online, apa yang paling kamu perhatikan? Pastinya estetik dan juga yang lucu-lucu. Oke. Nah, kalau misalnya ada nih platform e-commerce aksesoris custom, kamu tertarik nggak? Tertarik banget sih. Terus apalagi saya suka aksesoris tentang gelang, cincin gitu. Oke, terima kasih Lili. Iya, terima kasih kembali. Dadah, kamera. Bye-bye. Bye. Oke, singkat padat.